Bagaimana mencari nilai B-nya? Sama dengan cara mencari A tadi. Kalau mencari A, perbandingan A yang dilihat. Kalau di sini karena B yang dicari berarti perbandingannya B. Berarti B-nya di sini adalah perbandingannya adalah 7. Sini 7 per, karena di sini yang diketahui adalah selisih A dan B, berarti di sini juga selisih perbandingan antara 7 dan 3 tadi. Berarti perbandingannya adalah selisih perbandingannya adalah 7 dikurang 4 sama dengan 3. Di sini 7 dikurang 4 sama dengan 3. Di sini B sama dengan 7 per 7 kurang 4 adalah 3 dikali selisih A dan B. Selisih A dan B tadi yang diketahui berapa? Selisih A dan B adalah adalah 6. Berarti di sini dikalikan dengan 6. Nilai B-nya 7 dikali 6 per 3. Ada yang bisa saling membagi di sini? Ada. Ini 6 dengan 3. Ini masing-masing dibagi 3, ini juga dibagi 3. 6 bagi 3 adalah 2, 3 bagi 3 adalah 1. Berarti penyebut 1 tetap dirinya sendiri. Berarti nilai B sama dengan, jadi ini 7 dikali 6, bukan lagi 6 tapi sudah dibagi 3, yaitu tinggal 2. 7 kali 2. Berarti nilai B-nya adalah 7 kali 2 sama dengan 14. Jadi nilai B-nya adalah 14. Nilai A-nya tadi adalah 8, nilai B-nya adalah 14 ini. Jadi nilai B-nya 14. Jadi nilai A sama dengan 8 dan B adalah 14. Yang harus dipahami di sini saja. Di sini kalau dia Guru bandingkan dengan yang penjumlahan tadi, oke, ini ada dua-duanya di sini. Coba perhatikan. Kalau di sini penjumlahan, coba perhatikan ini. Kalau penjumlahan kalau di sini penjumlahan, berarti di sini jumlah perbandingan. Ini juga kalau di sini penjumlah, di sini jumlah perbandingan. Ingat kalau di sini selisih. Kalau di sini selisih berarti di sini selisihnya juga. Kalau di sini selisih berarti juga di sini selisih itu yang nilai terbesar dikurang nilai terkecil itu. Nih, kalau di sini selisih, di sini juga selisih. Di sini selisih, di sini selisih. Kalau di sini jumlah, di sini juga jumlah perbandingan, ya, gitu. Coba perhatikan di sini contoh soal pertama. Perbandingan antara banyak siswa perempuan dan laki-laki dalam sebuah kelas adalah 2:3. Jadi perbandingannya perempuan dan laki-laki 2:3. Berarti 2-nya ini perempuan, 3-nya ini laki-laki. Jika banyak siswa perempuan, jadi siswa perempuan diketahui di sini. Berapa siswa perempuan? 18 orang. Diketahui jumlah siswa perempuan 18 orang. Yang pertanyaannya, berapa banyak siswa laki-laki? Yang kedua, berapa jumlah siswa dalam kelas tersebut? Nah, kita jawab di sini. Misalkan A itu adalah banyak siswa perempuan, B adalah, kalau kita menulis banyak siswa perempuan itu kan terlalu panjang, kita singkat saja, kita buat seperti ini. A itu adalah banyak siswa perempuan dan B itu adalah banyak siswa laki-laki. Maka A berbanding B berarti 2:3. A banding B itu adalah 2:3. Sekarang ini bisa kita buat seperti ini. A per B, perbandingan itu kan penulisannya bisa ini, sama dengan 2/3. Nah, yang diketahui di atas tadi kan banyak siswa perempuan 18 orang. Banyak siswa perempuan di sini berarti nilai A-nya kita ganti dengan 18. Dari mana 18? Ini tadi banyak siswa perempuan 18 orang. Berarti A-nya kan kita umpamakan adalah banyak siswa perempuan, berarti A-nya adalah 18 per B sama dengan 2/3. Kali silang di sini 2 dikali B, ini kali silang, ini kali silang juga, sama dengan 18 dikali 3. Nah, berarti nilai B sama dengan 18 dikali 3. Ini 2-nya sebagai pengali, pindah menjadi pembagi, di sini pindah ruas per 2. Nilai B sama dengan, ada yang bisa disederhanakan sini, ada 18 dengan 2. Ini dengan ini masing-masing guru bagi 2 sama dengan 1. Ini dibagi 2 sama dengan 9. Jadi nilainya ini 18, bukan lagi 18 tapi tinggal 9, 2 ini tinggal 1. Tuh. Berarti B sama dengan di sini 9 dikali ini 3 per 2, bukan lagi 2 tapi tinggal 1. Berarti B sama dengan 9 kali 3 adalah 24.
Berarti nilai B-nya adalah 27. Oke, nilai B-nya sekarang diketahui dengan 27. Berapa nilai A-nya tadi? Nilai A-nya juga sudah diketahui di atas. A itu kan banyak siswa perempuan 18 orang. Ini 18 orang. Kemudian kita cari juga banyak siswa laki-laki adalah 27. Berarti jumlah siswa adalah A ditambah B. Nilai A adalah berapa tadi? Nilai A 18 ditambah ini B. B adalah 18 ditambah 27 sama dengan 18 tambah 27 35 sama dengan 45. Jadi jumlah siswa dalam kelas tersebut adalah 45. Contoh soal kedua. Perbandingan antara banyak spidol merah, kuning, dan biru di sebuah toko, itu perbandingannya adalah 2:3:5. Jadi ini yang dibandingkan adalah 3 spidol. Spidol merah, kuning, dan biru. Perbandingannya 2:3:5. Jadi perbandingan untuk merah 2, kuning itu 3, perbandingan untuk biru itu 5. Jika jumlah ketiga jenis spidol tersebut 120. Nah, di sini yang diketahui adalah jumlah ketiga jenis spidol. Karena kita belum tahu berapa jumlah spidol merah, spidol kuning berapa, dan spidol biru. Yang diketahui hanya perbandingan dari ketiga spidol, 2:3:5. 2 untuk perbandingan merah, 3 untuk kuning, dan 5 untuk biru. Jumlah ketiga-tiganya, jumlah spidol merah, kuning, dan biru itu kalau dijumlahkan 120. Yang ditanyakan, berapa banyak spidol kuning? Yang kedua, berapa selisih spidol merah dan biru? Nah, sekarang yang pertama kita jawab dulu, berapa banyak spidol kuning? Nah, sekarang kalau kita mau tulis banyak spidol merah, spidol kuning, spidol biru, itu kan kalimatnya agak panjang. Nah, sekarang kita sederhanakan saja. Kita misalkan, jadi kalau ada spidol merah kita tulis A, B itu kalau spidol kuning, C itu kita misalkan adalah banyak spidol biru. Jadi kalau spidol merah sekarang kita tulis A, banyak spidol kuning juga itu B, banyak spidol biru C, supaya menghemat penulisan. Banyak spidol kuning. Nah, spidol kuning berarti di sini perbandingan spidol kuning. Berapa spidol kuning perbandingannya? Ini merah 2, ini kuning 3, berarti 3 di sini. Banyak spidol kuning adalah 3 per, karena di sini nanti mau dikalikan dengan yang diketahui adalah jumlah ketiga jenis spidol. Berarti jumlahnya di sini 120 dikalikan, berarti di sini juga jumlah perbandingan ketiga-tiganya. Perbandingannya kan 2:3:5. Berarti di sini adalah 2 ditambah 3 ditambah 5. Nah, jadi 3 per 2 tambah 3 tambah 5 dikali 120. 120 ini adalah jumlah spidol merah, kuning, dan biru. Kalau di sini jumlah, berarti di sini juga jumlah. Sama dengan 3 per 2 tambah 3, 5, 5 tambah 5, 10. Dikali 120 sama dengan 3 dikali 120 per 10. Nah, sekarang ada yang bisa saling membagi di sini. 120 dibagi 10, begitupun 10 dibagi 10. 120 dibagi 10 itu adalah 12, 10 dibagi 10 adalah 1. Ini. Jadi di sini tinggal 12, ini bukan lagi 120 tapi tinggal 12, ini 10 bukan lagi 10 tapi tinggal 1. Sama dengan sini tinggal 3 dikali, ini bukan lagi 120 tapi tinggal 12 per 1. Per 1 berarti tetap 3 kali 12 sama dengan 3 kali 12 36. Jadi banyak spidol kuning itu adalah 36 spidol. Selanjutnya kita jawab yang bagian B. Di situ yang ditanyakan adalah selisih spidol merah dan biru. Kalau selisih berarti kita mengurangkan mana yang lebih besar antara spidol merah dan spidol biru. Tapi kita di sini belum tahu berapa jumlah spidol merah dan spidol biru. Yang kita tahu tadi baru spidol kuning. Jadi kita cari dulu berapa jumlah spidol merah dan spidol biru. Sekarang spidol merah. Berapa jumlah spidol merah? Kita lihat perbandingan spidol merah berapa. Oh, merah ini 2, ini 3 adalah kuning, 5 adalah biru. Berarti merahnya adalah 2. Di sini 2 per. Nah,
Karena nanti yang dikalikan ini adalah jumlah spidol. Di sini kan jumlah spidol 120, berarti di sini juga jumlah perbandingan dari ketiga-tiganya. Berarti di sini 2 ditambah 3 ditambah 5 sama dengan 2 tambah 3, 5 tambah 5, 10 dikali 120 sama dengan 2 dikali 120 per 10. Oke, ada yang bisa saling membagi di sini ya, antara 120 dengan 10. Ini masing-masing kita bagi 10 dapat 12. Ini juga dibagi 10 dapat 1. Sama dengan ini tinggal 2 dikali, ini bukan lagi 120 tapi tinggal 12. 2 dikali 12 per 1, ini sudah per 1, tapi 2 dikali 12 per 1 kan tetap 2 kali 12. Sama dengan 2 dikali 12 sama dengan 24. Jadi jumlah banyak spidol merah di sini adalah 24 buah spidol. Selanjutnya kita cari banyak spidol biru. Spidol biru berarti kita lihat perbandingan spidol biru berapa? Merah, kuning, biru. Oh, 5 perbandingan spidol biru. Berarti di sini 5 per, ya, di sini karena dikali dengan 120 itu adalah jumlah spidol, berarti di sini jumlah perbandingan 2 ditambah 3 ditambah 5 sama dengan 5 per 2 tambah 3, 5 tambah 5, 10 dikali 120 sama dengan 5 dikali 120 per 10. Ada yang bisa saling membagi di sini? Ada. Yang mana ini? 120 dengan 10. Masing-masing kita bagi 10. Ini kita bagi 10. 120 dibagi 10 itu adalah 12. 10 dibagi 10 itu tinggal 1. Sama dengan 5 dikali 12, dan 5 dikali 12 karena 120 tadi sudah dibagi dengan 10. Berarti ini tinggal 5 dikali 12 per 1. Ingat 5 kali 12 per 1 tetap 5 kali 12. 5 dikali 12 itu adalah 60. Jadi banyak spidol biru adalah 60 spidol. Oke, tadi pertanyaannya itu adalah berapa selisih spidol merah dan biru. Nah, berapa selisih spidol merah dan biru berarti kita mengurangkan mana yang lebih besar antara spidol merah dan biru. Kita kurangkan dengan yang lebih kecil. Nah, tadi spidol merah, banyak spidol merah itu 24 spidol. Spidol biru banyaknya ada 60, berarti yang kita kurangkan adalah spidol biru dikurang spidol merah karena yang lebih banyak adalah spidol biru. Berarti di sini adalah 60 dikurang yang lebih kecil berapa? 24. Berarti spidol biru dikurang spidol merah sama dengan 60 per 24. 60 per 24 sama dengan 60 dikurang 24, maaf. 60 dikurang 24 sama dengan 36. Jadi selisih spidol merah dan spidol biru di sini adalah 36 spidol ini ya. Tuh. Jadi selisih banyak spidol merah dan biru adalah 36. Jadi untuk hari ini yang dicatat adalah ini materi yang Bu Guru jelaskan tadi, mulai selisih dan jumlah perbandingan. Ini ditulis sampai sini, sampai di bawah. Nanti Bu Guru foto, Bu Guru kirimkan. Kemudian ini juga ditulis, ini ya. Ini sampai di sini. Kemudian ini juga ditulis, contoh soalnya tadi sudah Bu Guru jelaskan, ditulis saja ini sampai sini. Kemudian ini contoh soal kedua, ditulis ini, ditulis dan tolong dipahami penjelasan Bu Guru tadi. Nah, di sini ada soal latihan. Ini soal latihan ini yang dikumpul, jawabannya dikumpul ke WA pribadi Bu Guru sebentar. Jadi difoto, dikerjakan dulu jawabannya apa, kemudian difoto dan dikirim ke WA pribadi Bu Guru. Soal pertama, perbandingan panjang pita Yeni dan Nina 3 berbanding 4. Jumlah panjang pita mereka 196 cm. Jadi yang diketahui adalah jumlah panjang pita Yeni dan Nina 196 cm. Tentukan panjang pita Yeni. Gampang ini ya, Bu Guru sudah jelaskan karena di sini yang diketahui jumlah, berarti kalian harus menggunakan perbandingan jumlah perbandingan juga.
Yang kedua, perbandingan kelereng Anwar dan Adi adalah 9:5. Sedangkan selisihnya 28. Nah, kalau tadi yang diketahui di atas adalah jumlah kita, sekarang selisih kelereng Anwar dan Adi. Tentukan jumlah kelereng Anwar dan Adi. Nah, kalau ditentukan jumlah kelereng Anwar dan Adi, berarti kalian harus mencari dulu berapa kelereng Anwar, kemudian berapa kelereng Adi dengan menggunakan perbandingan selisih tadi. Berapa jumlah kelereng Anwar dicari berapa kelereng, kemudian berapa jumlah kelereng Adi. Setelah dapat jumlah kelereng Anwar dan Adi, barulah jumlahkan. Sama contohnya dengan contoh soal kedua tadi. Cuman contoh soal kedua tadi yang ditanyakan adalah selisih spidol. Kalau ini yang ditanyakan jumlah kelereng Anwar dan Adi, tapi caranya sama. Cari dulu berapa kelereng Anwar, kemudian berapa kelereng Adi. Setelah didapat kelereng Anwar dan Adi berapa buah masing-masing, jumlahkan kelereng Anwar dan Adi, itulah jumlahnya. Oke anak-anak, itu tadi penjelasan Bu Guru. Untuk materi hari ini cukup sampai di sini. Mudah-mudahan penjelasan Bu Guru kalian bisa pahami. Kalau ada yang tidak dimengerti, tolong bertanya ke WA pribadi Bu Guru ya. Bisa menelpon, boleh chat juga. Untuk materi hari ini Bu Guru rasa cukup. Bu Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.